Wah wah wah, Alex ketemu dengan sosok ini yang baru saja berhasil membawa klub Liverpool naik ke peringkat atas Liga Inggris. Apakah pertanda sosoknya akan jadi dirtet timnas Indonesia? Simak fakta menariknya hanya di sini. Nah, ini baru mantap. PSSI lakukan kongres besar-besaran jelang timnas Indonesia lawan Cina. Wah, apa ya kira-kira pembahasannya? Wah wah wah, memang layak jadi panutan. Meski kalah lawan AC Milan, Kapten Timnas Jay Itzes justru dapat pujian. Kok bisa? Simak faktanya di sini. Miles Hilgers ungkap hal mengejutkan ini ke media tentang kesempatan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Apa yang dia sampaikan? Penasaran? Jangan ketinggalan beritanya dan tonton videonya sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Wah wah wah, Alex ketemu dengan sosok ini yang baru saja berhasil membawa klub Liverpool naik ke peringkat atas Liga Inggris. Apakah pertanda sosoknya akan jadi dirtet timnas Indonesia? Simak fakta menariknya hanya di sini. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor hebohkan media sosial dengan foto bareng Arne Slot. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor baru-baru ini sukses mencuri perhatian publik dunia maya. Lewat akun Instagram pribadinya @AlexPastoor, pelatih asal Belanda itu mengunggah sebuah foto menarik yang langsung membuat para netizen heboh. Dalam foto tersebut, Pastoor terlihat sedang melakukan wawancara dengan pelatih anyar Liverpool, Arne Slot. Foto tersebut diposting pada Senin dalam kurung 28 April 2025 tanpa menyertakan satupun keterangan atau caption. Gaya misterius Alex Pastoor ini justru memancing rasa penasaran para pengikutnya. Banyak yang bertanya-tanya apakah ada kolaborasi baru, obrolan spesial, atau sekadar nostalgia masa lalu. Meski demikian, dari latar dan situasi foto, banyak yang menduga bahwa momen tersebut merupakan foto lama, tepatnya saat Alex Pastoor melakukan sesi podcast dengan Arne Slot pada tahun 2022 lalu. Namun unggahan tersebut tetap saja menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan fans timnas Indonesia. Tak sedikit yang mengaku kagum dengan lingkaran pertemanan Alex Pastoor yang ternyata memiliki koneksi dengan sosok sekelas Arne Slot. Maklum saja, nama Slot tengah melambung tinggi setelah mengukir prestasi gemilang bersama Liverpool. Arne Slot yang baru resmi menangani Liverpool menggantikan Jurgen Klopp di awal musim 2024/2025 berhasil membawa The Reds menjuarai Liga Inggris musim ini. Prestasi itu terasa semakin istimewa mengingat ketatnya persaingan Premier League yang terkenal brutal. Liverpool memastikan diri menjadi kampiun setelah melibas Tottenham Hotspur dengan skor meyakinkan 5-1 di Anfield pada pekan ke-34. Kemenangan telak itu membuat The Reds tak terkejar lagi oleh para pesaingnya di klasemen meskipun kompetisi masih menyisakan 4 pertandingan. Pencapaian ini langsung menempatkan Arne Slot di jajaran elite pelatih top Eropa. Tak heran ketika Alex Pastoor menunjukkan kedekatannya dengan Slot, publik tanah air pun ikut bangga. Banyak yang berharap pengalaman dan jaringan luas Pastoor bisa membawa pengaruh positif bagi perkembangan timnas Indonesia di masa mendatang. Bagaimana pendapatmu tentang pertemuan antara Alex dan Arne? Apakah benar bahwa Arne Slot akan menjadi dirtet timnas Indonesia? Ayo, tulis pendapatmu di bawah. Nah, ini baru mantap. PSSI lakukan kongres besar-besaran jelang timnas Indonesia lawan Cina. Wah, apa ya kira-kira pembahasannya? PSSI gelar kongres tahunan di Jakarta sehari sebelum laga timnas Indonesia versus Cina. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI akan mengadakan kongres tahunan mereka pada 4 Juni 2025 di Jakarta. Hanya sehari sebelum timnas Indonesia menjalani laga penting melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal dalam kurung Sekjen PSSI, Yunus Nusi, dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Senin dalam kurung 28/4.
Yunus menjelaskan bahwa persiapan menuju kongres tersebut kini menjadi fokus utama federasi. Meski belum mengumumkan secara resmi lokasi hotel tempat acara berlangsung, ia memastikan bahwa seluruh teknis pelaksanaan akan segera dipublikasikan dalam waktu dekat. Kongres PSSI akan berlangsung pada 4 Juni. Lalu 5 Juni Timnas bertanding dan 6 Juni kita merayakan Idul Adha. Lokasinya di Jakarta, untuk hotel akan segera kami umumkan, ujar Yunus. Ia juga menegaskan bahwa peserta kongres masih sama seperti sebelumnya, tanpa ada perubahan komposisi. Dalam kongres nanti, beberapa agenda penting akan dibahas, meskipun Yunus menegaskan bahwa secara keseluruhan acaranya bersifat normatif, kecuali adanya kemungkinan penyampaian perubahan statuta. Mengenai wacana perubahan statuta tersebut, Yunus menyebutkan bahwa prosesnya masih berjalan. Saat ini PSSI sedang melakukan sosialisasi kepada para voters, para pemilik suara, untuk mendapatkan masukan serta saran terkait apa saja yang perlu diperbarui dalam statuta. Ia juga menambahkan bahwa asosiasi provinsi dalam kurung Asprof dan klub-klub anggota PSSI memiliki hak untuk mengusulkan perubahan tersebut. Sementara ini rencana perubahan masih dalam proses. Kemungkinan besar kami baru akan mensosialisasikan dulu ke teman-teman voters, ungkap Yunus. Biasanya kongres tahunan PSSI digelar di awal tahun antara bulan Januari hingga Maret. Namun tahun ini ada pergeseran jadwal ke pertengahan tahun menyesuaikan dengan padatnya kalender sepak bola nasional dan internasional. Secara umum, agenda kongres tahunan mengacu pada ketentuan dalam Statuta PSSI 2019. Di mana laporan keuangan dan kegiatan tahun sebelumnya menjadi topik utama. Selain juga membahas rencana program dan aktivitas untuk tahun berjalan. Dengan digelarnya kongres sehari sebelum laga penting melawan Cina, atmosfer sepak bola nasional dipastikan semakin memanas. Momen ini bukan hanya menjadi ajang evaluasi organisasi, tetapi juga ajang penyatuan semangat untuk mendukung timnas Indonesia yang tengah berjuang mengamankan tiket ke Piala Dunia. Wah, 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 memang layak jadi panutan. Meski kalah lawan AC Milan, Kapten Timnas Jay Itzes justru dapat pujian. Kok bisa? Simak faktanya di sini. Venezia FC mungkin harus menelan kekalahan 0-2 dari AC Milan, namun di balik hasil pahit tersebut, bek andalan mereka, Jay Itzes, tetap bersinar dan mendapat pujian setinggi langit. Pertandingan sengit antara Venezia dan AC Milan digelar di Stadion Pierluigi Penzo, Venezia, Italia, pada Minggu malam, dalam kurung 27 April 2025, waktu Indonesia. Rossoneri tampil lebih efektif dan mengunci kemenangan lewat gol cepat Christian Pulisic di menit ke-5 dan penyelesaian akhir Santi Gimenez di menit ke-6. Venezia sempat membuat para pendukungnya bersorak ketika berhasil membobol gawang Milan, namun sayang, gol tersebut dianulir oleh wasit karena offside. Meski demikian, performa Venezia secara keseluruhan tidak bisa dipandang sebelah mata, termasuk penampilan solid dari Jay Itzes. Bermain penuh selama 90 menit, Itzes tampil lugas dan menjadi salah satu benteng pertahanan Venezia. Berdasarkan data statistik dari SofaScore, pemain timnas Indonesia ini mencatatkan 2 kali sapuan bersih, 3 kali intercept cerdas, dan 1 tackle krusial yang mencegah peluang berbahaya. Dalam duel fisik, Itzes berhasil memenangkan 2 dari 5 duel melawan para penyerang berbahaya AC Milan. Media lokal, Tutto Venezia Sport bahkan memberikan rating 6 untuk penampilannya, angka yang cukup baik mengingat tekanan berat dari tim sekelas Rossoneri. Tutto Venezia Sport juga melontarkan pujian untuk Itzes karena tampil disiplin sepanjang pertandingan. Mereka menilai satu-satunya momen sulit yang dialami Itzes adalah ketika ia harus menutup kesalahan fatal yang dilakukan rekan setimnya, Vali Can. Dia dalam kurung, Jay Itzes mendapati dirinya terjebak di tengah setelah kesalahan dari Can sehingga kehilangan posisinya, tulis media itu. Namun itu satu-satunya saat ia kesulitan, selebihnya ia selalu tampil tepat waktu dan solid, tambah mereka. Sementara itu pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas hasil akhir. Ia menilai bahwa Venezia tampil cukup baik dan mampu memberikan tekanan serius kepada AC Milan, namun kurang efektif dalam memanfaatkan peluang.
Kami kurang cermat pada gol pertama, tapi saya apresiasi bagaimana tim bereaksi. Sayangnya kami tidak mampu memanfaatkan beberapa peluang emas yang kami ciptakan, ujar Di Francesco, seperti dilansir dari laman resmi klub. Terlepas dari kekalahan ini, penampilan Jay Itzes menjadi titik terang bagi Venezia. Ia kembali menunjukkan perkembangan positif dan membuktikan kualitasnya, tidak hanya sebagai andalan di klub, tetapi juga sebagai bek masa depan bagi timnas Indonesia. Mes Hilgers ungkap hal mengejutkan ini ke media tentang kesempatan timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Apa yang dia sampaikan? Penasaran? Jangan ketinggalan beritanya dan tonton videonya sampai selesai. Mes Hilgers ungkap mimpi besar bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kami punya peluang. Bek timnas Indonesia Mes Hilgers tanpa ragu berbicara soal peluang skuad Garuda mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancaranya bersama FIFA, pemain kelahiran Belanda itu menunjukkan optimisme tinggi terhadap perjuangan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia tengah berada dalam momen krusial. Dua laga terakhir di grup C akan menentukan nasib mereka menghadapi Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Kedua pertandingan itu dipastikan akan menjadi ujian berat sekaligus peluang emas bagi tim asuhan Patrick Kluivert untuk merealisasikan mimpi jutaan pendukung tanah air. Hingga kini Indonesia menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Di atas mereka bertengger Jepang (20 poin), Australia (13 poin), dan Arab Saudi (10 poin). Sedangkan di bawahnya ada Bahrain dan Cina yang sama-sama mengoleksi 6 poin. Dengan jarak poin yang cukup ketat, peluang Indonesia untuk mengukir sejarah masih sangat terbuka. Dalam wawancara eksklusifnya, Mes Hilgers mengungkapkan betapa besar ambisi pribadinya untuk membawa Merah Putih tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Baginya, memenangkan Piala Dunia merupakan puncak tertinggi dalam karier seorang pesepak bola, bahkan lebih membanggakan ketimbang mengangkat trofi Liga Champions. Sebagai pemain, impian terbesar kami adalah memenangkan Piala Dunia FIFA. Menurut saya, itu lebih spesial dibandingkan memenangkan Liga Champions, ujar Hilgers penuh semangat. Lebih dari sekadar mengejar prestasi pribadi, Hilgers menekankan bahwa tampil di Piala Dunia adalah soal membela kehormatan bangsa. Piala Dunia itu untuk negara Anda, untuk rakyat Anda. Membuat mereka bangga itu memberikan perasaan yang luar biasa. Rasanya berbeda dengan prestasi di level klub, lanjut back FC Twente itu. Hilgers juga berbicara tentang dampak besar yang bisa terjadi jika timnas Indonesia berhasil menembus Piala Dunia 2026. Ia percaya keberhasilan itu akan membuka mata dunia terhadap kualitas sepak bola Indonesia. Seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia punya pemain-pemain hebat dan kami layak mendapatkan respek yang seharusnya. Itu akan seperti mimpi yang menjadi kenyataan, tuturnya penuh harap. Tak lupa, Hilgers juga memberikan pujian terhadap perkembangan skuad Garuda di bawah kendali pelatih anyar Patrick Kluivert. Ia melihat ada progres positif dan rasa percaya diri yang tumbuh dalam tim. Saya merasakan bahwa tim Indonesia sekarang sangat kuat dan muda yang berkembang dari waktu ke waktu. Kami punya pelatih baru yang akan membantu kami menjadi pemain yang lebih baik, ujar Hilgers. Menariknya, pemain berusia 23 tahun ini menilai bahwa dari segi kualitas individu, timnas Indonesia hanya kalah dari Jepang di grup ini. Ia meyakini bahwa skuad Garuda memiliki materi pemain yang tak kalah saing dibandingkan Australia, Arab Saudi, atau negara lain di grup C. Saya sangat yakin. Kalau melihat lawan-lawan kami, kecuali Jepang, saya rasa kami punya pemain yang lebih baik, tegas Hilgers. Saya tidak ingin berbicara buruk tentang tim lain, tapi saya percaya penuh pada kualitas tim kami. Saya yakin kami punya peluang besar. Dengan semangat membara dan rasa optimisme yang tinggi dari pemain-pemain seperti Mes Hilgers, asa Indonesia untuk kembali mencatatkan sejarah di pentas Piala Dunia semakin menyala. Kini tinggal menunggu bagaimana skuad Garuda akan berjuang habis-habisan di dua laga terakhir mereka dan membawa seluruh rakyat Indonesia dalam satu mimpi besar terbang ke Piala Dunia 2026.